Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada momentum yang mulia ini kita bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan sholat Isya, sholat tarawih, sholat zikir secara berjamaah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, Al-Quran secara bahasa qira'ah Qur'anan yang artinya adalah bacaan. Secara istilah kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi al-manqulu bi tawaturi al-maktub fi masahifi min awal surati al-Fatihah ila surati An-Nas biwasitati Jibril wa huwa mu'jizun. Al-Quran secara istilah firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah yang Allah turunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca Al-Quran baginya ibadah dan pahala di sisi Allah yang diturunkan secara beransur-ansur, kemudian disusun dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas melalui perantara malaikat Jibril, dan dia merupakan mukjizat. Oleh karena itu Al-Quran menceritakan kejadian terdahulu supaya menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Al-Quran menceritakan kejadian hari ini, bukti nyata mukjizat keagungan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menceritakan kejadian yang akan datang. Contohnya hari kiamat. Apakah kita mengimani apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa janji di dalam Al-Quran, dan janji tersebut akan dipenuhi baik kita masih dunia maupun kelak nanti kita meninggalkan dunia ini di akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat tersebut, rezeki tersebut akan ditambah dan terus ditambah, bahkan menjadi berkah rezeki yang dia dapatkan. Kekayaan harta yang hari ini dimiliki mampu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari sesungguhnya kekayaan dan harta sejati milik kita adalah harta yang kita infakkan, sedekahkan, wakafkan, zakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bersyukur atas nikmat Allah akan ditambah dan terus ditambah. Barang siapa yang kufur, congkak, menganggap hari ini harta yang dia miliki, pangkat derajat yang dia sandang hari ini merupakan keahlian dia, atau mungkin kena ide dia, atau mungkin kena usaha dia, maka apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Kita lihat Nabi Sulaiman. Saat Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar, Nabi Sulaiman seorang raja, memiliki pasangan seorang ratu. Bahkan bala tentara Nabi Sulaiman bukan hanya saja golongan dari manusia, tetapi jin, hewan, dan makhluk yang lainnya. Bahkan beliau mengerti bahasa binatang dan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur an akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Apa kata Nabi Sulaiman? Semua yang dia dapatkan hari ini adalah fadilah rahmat Allah. Mampu tidak kekayaan, kekuasaan, kebesaran yang dia miliki menjadikan dia dekat dengan Allah, atau sebaliknya justru kufur, bermaksiat, jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, janji Allah
Subhanahu wa taala, siapa yang berzikir kepada Allah, siapa yang ingat kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu saat dan Allah akan ingat kepada orang-orang yang telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun, kata Allah. Ingat aku, berzikirlah kepada aku, kata Allah. Aku akan mengingat orang-orang yang telah berzikir, bertasbih dengan kalimat subhanallah, bertahmid dengan kalimat alhamdulillah, bertakbir dengan kalimat Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah. Hanya orang-orang yang beriman, kalau diingatkan ayat-ayat Allah, kalau diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keimanannya bertambah dan terus bertambah. Hati mereka gemetar, bahkan keimanan mereka terus bertambah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berdoa memohon ampun, mohon perlindungan atas doa-doa yang dipanjatkan, maka doa tersebut akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wahai Muhammad, kata Allah, kalau ada yang bertanya, umatmu bertanya di mana Allah, jawab sesungguhnya Allah dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi yang menempel di leher kita. Artinya para ulama memaparkan, mengartikan di sini ada para malaikat yang mencatat kebaikan, yang mencatat kejahatan. Maksudnya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang melakukan kebaikan, bahkan hari ini pun, detik ini pun kita yang hadir sini, ketika ada yang merasa sombong, congkak, iri, dengki, semuanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti mulut kita yang bisa berbicara ini akan dikunci, tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'alu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa yang telah dipanjatkan oleh hamba-hambanya dengan syarat kalau doa kita ingin dikabulkan. Karena di dalam hadis Arba'in ini dijelaskan, ada orang yang berdoa sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun, doanya tidak diterima dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia meneteskan air mata. Ternyata penyebabnya kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita muhasabah diri kita masing-masing. Apakah hari ini pakaian yang kita pakai, apakah makanan minuman yang telah kita asupkan di dalam jiwa raga kita berikan kepada istri kita berikan kepada anak kita dan orang-orang sekeliling kita dapatkan dengan cara halalan thayyibah, atau sebaliknya justru kita menzalimi orang lain, justru kita menipu, justru kita mengurangi timbangan, bahkan kita bertransaksi dan bermuamalah dengan muamalah atau berjual berbisnis dengan barang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan banyak yang kita dapatkan, gajinya juga sama, uangnya kita dapatkan banyak, tetapi tidak ada keberkahan di sana. Dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan di dunia ini, sebanyak apapun yang kita dapatkan, ketika tidak disyukuri akan menjadi sedikit, bahkan kita tamak, rakus. Sebaliknya, sedikit apapun yang kita dapatkan, ketika kita bersyukur, maka akan menjadi cukup. Ini saja mungkin tausiah kultum yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini kita selalu meningkatkan ketakwaan dengan terus giat qiyamul lail, dengan terus giat berinfak, bersedekah dan membaca Al-Qur'an. Wa
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.